Beyond Time, episode 89. Kau, geram pelayan Sun dari rumah besar Yao. Ekspresinya sangat tidak menyenangkan karena aura jahat dari ratusan pendekar pedang membuat mereka tampak seperti sekumpulan serigala yang menatapnya dan utusan Holy Tide. Di dalam hatinya, ia menangis terseduh-seduh. Sejujurnya, datang ke sini hari ini bukanlah idenya. Terus terang, rasanya sangat tidak masuk akal bagi seorang Holy Tide untuk datang ke istana pendekar pedang dan menangkap beberapa pendekar pedang. Sayangnya, Markis Mulia telah memberinya perintah yang jelas untuk menjaga agar utusan Holy Tide tetap senang. Karena itu, saat ini, ia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dengan ganas. Dengan tatapan tajam dan agresif, dia berkata, Markis yang mulia telah memberikan perintah yang jelas. Tangkap Kong Xianglong dan keempat rekannya. Pengawal kehormatan Sima sedikit mengerutkan kening. Sementara itu, senyum muram muncul di wajah utusan pengawal hitam Holy Tide, sementara kilatan samar melintas di matanya. Sebenarnya, membuat masalah bagi Kong Xianglong bukanlah alasan sebenarnya utusan itu berada di sini. Misi sebenarnya adalah untuk menilai klan Yao. Selama ini, dia telah mengamati dengan saksama ekspresi wajah setiap anggota klan Yao. Terlebih lagi, dia telah menggunakan sihir rahasia untuk menentukan apakah sikap mereka tulus atau palsu. Ketika puluhan kultivator klan Yao mendengar perintah utusan itu, mereka diam-diam mengerang. Namun, karena perintah telah diberikan, mereka tidak punya pilihan selain bertindak. Saat basis kultivasi mereka berkobar, mereka menyerbu ke arah Su Qing dan yang lainnya. Tepat ketika tampaknya pertempuran terbuka akan pecah, sebuah dengusan dingin bergema dari kubah langit. Kegilaan apa ini? Energi dahsyat yang mampu meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan turun dari atas, menghantam semua orang yang hadir. Seluruh aula peraturan bergetar, dan semua orang yang hadir terhuyung-huyung dalam hati dan pikiran. Hal itu terutama berlaku bagi para kultivator klan Yao, yang tiba-tiba menjadi tak bergerak seolah-olah sebuah gunung besar berada tepat di atas mereka. Sesosok muncul dari atas. Itu adalah seorang lelaki tua dengan 1000 dao yang mengalir di matanya. Itu menunjukkan bahwa dia berada di tahap pertama tingkat pengembalian kekosongan, 1000 dao penghancur ruang. Ia mengenakan seragam pendekar pedang, dan langit di belakangnya bergelombang dan terdistorsi saat versi ilusi dirinya yang tak terhitung jumlahnya membentang kembali ke atas, menyebabkan seluruh istana pendekar pedang bergetar. Itu adalah tanda dari tahap kedua tingkat pengembalian kekosongan, transformasi 10.000 kebenaran. Namun, ada lagi. Saat ia turun, ruang di sekitarnya tampak terbelah. Seolah-olah setiap gerakannya ke depan menyebabkan terciptanya dunia-dunia baru, hanya saja dunia-dunia itu seperti gelembung yang hanya ada sesaat sebelum meledak. Itulah tanda dari tahap ketiga level Void Returning, 100 juta Tot Split Heaven. Meskipun begitu, tidak banyak dunia di sekitar lelaki tua itu, yang menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya memasuki tahap ketiga. Dia baru sampai di tengah jalan. Namun demikian, dia tetap sangat perkasa, dan kehadirannya saja sudah membuat seluruh istana pendekar pedang menjadi sunyi. Su Qing langsung mengenalinya. Pria ini adalah orang yang sama yang muncul ketika dia mengucapkan sumpah pendekar pedang. Dia adalah salah satu wakil penguasa istana pendekar pedang. Pengawal kehormatan Sima adalah orang pertama yang bereaksi. Sambil menangkupkan tangan, dia membungkuk dan berkata, senang bertemu, wakil penguasa istana. Su Qing, Kong Xianglong, dan yang lainnya segera bergabung dengannya, bersama dengan semua pendekar pedang di sekitarnya. Senang bertemu, wakil penguasa istana. Wajah wakil kepala istana tampak tanpa ekspresi saat ia menatap pelayan Sun yang jelas-jelas terkejut. Pergi sana. Pelayan Sun gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani. Sebagai gantinya, ia menundukkan kepala, berjabat tangan dengan kultivator pengawal hitam, lalu dengan cepat memimpin para kultivator klan Yao pergi. Mengabaikan klan Yao, wakil penguasa istana menatap kultivator Holy Tide. Sedangkan kau adalah seorang utusan, jadi aku akan memberimu waktu selama sebatang dupa terbakar untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawamu. Dan itu hanya karena kita manusia menghargai tata krama. Jika kau tidak kembali ke wilayah Holy Tide pada saat itu, aku sendiri yang akan menghabisimu. Ekspresinya berubah-ubah, kultivator pengawal hitam itu berbalik dan berlari menuju kompleks teleportasi.
Setelah semua itu selesai, wakil kepala istana menoleh ke Su Qing dan yang lainnya. Sambil mendengus dingin, dia berkata, "Kalian berlima benar-benar berani, bukan? Baiklah, atas perintah kepala istana sendiri, aku menghukum kalian semua 1 bulan di divisi pemasyarakatan. Pengawal kehormatan Sima, aku ingin kau sendiri yang mengantar mereka ke sana." Su Qing tetap menundukkan kepalanya. Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja menghela napas dalam hati sambil juga menundukkan kepala mereka. Hanya Kong Xianglong yang berdiri tegak. Ia hanya akan menunjukkan rasa takut di hadapan penguasa istana sendiri. Meskipun begitu, ia sedikit kecewa. Ia telah bekerja sangat keras untuk menghindari konsekuensi dari penyimpangan mereka dari protokol misi, tetapi pada akhirnya tetap saja berakhir di penjara. "Baik, Pak," kata Sima, anggota pasukan kehormatan, dengan muram. Jelas sekali, wakil kepala istana ingin dia mengawal Su Qing dan yang lainnya sebagai pelindung, untuk berjaga-jaga jika terjadi dampak buruk dari Holides atau klan Yao. "Kenapa kalian semua hanya berdiri di sini dan menatap kosong? Pergi dari sini, dan ingat, kalian semua adalah pendekar pedang." Setelah mengatakan itu, wakil penguasa istana berbalik dengan dingin dan menghilang. Sima, sang pengawal kehormatan, mendekati Kong Xianglong dan yang lainnya. Setelah mengamati mereka, perhatiannya akhirnya terfokus pada Su Qing. "Aku adalah pengawal kehormatan pendekar pedang utama," katanya, "dan kultivator masyarakat abadi penentu tertinggi yang kedua." Mungkin orang luar tidak akan mengerti maksudnya. Tetapi mengingat latar belakang Su Qing, dia tahu persis pesan apa yang ingin disampaikan. Sambil menggenggam tangannya, dia membungkuk dalam-dalam. Meskipun begitu, dia tidak mudah percaya begitu saja. Dia membutuhkan lebih banyak bukti sebelum yakin. "Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke divisi pemasyarakatan." Sima, anggota pasukan kehormatan, kemudian memimpin jalan. Kong Xianglong menatap Su Qing dan menghela napas lega. Tuan Gunung Sungai dan Wang Chen berkedip beberapa kali, lalu mendekat ke Su Qing. "Su Qing," kata Tuan Gunung Sungai, "karena kami mengunjungi rumahmu, kami akan tetap dekat denganmu." Su Qing mengangguk. Mereka semua tampak lega saat pergi bersama pengawal kehormatan Sima menuju divisi pemasyarakatan. Di pusat kota ibu kota kabupaten terdapat sebuah bangunan bundar yang menyerupai altar. Bangunan itu sangat besar, dan memiliki bagian tengah yang terbuka. Di dalam area terbuka itu terdapat 3 aula megah. 1 berwarna hitam, 1 berwarna merah, dan 1 berwarna putih. Terdapat banyak ruangan kecil di samping setiap aula, sebuah jaringan bangunan dan menara yang megah. Masing-masing dari 3 istana utama memiliki genteng dengan warna dan gaya yang berbeda. Pemandangannya sangat mengesankan. Ada sesuatu yang sangat unik dan tidak biasa tentang area ini. Meskipun tampak seolah-olah kompleks istana itu berada di dalam altar, sebenarnya tidak. Jika Anda berdiri di dalam kompleks dan melihat keluar, Anda tidak akan melihat ibu kota wilayah. Sebaliknya, Anda akan melihat kehampaan tak berujung tanpa apapun di dalamnya. Kompleks istana adalah satu-satunya hal yang ada di kehampaan itu. Di dalam aula putih yang megah itu terdapat 3 orang. 2 di antaranya duduk berhadapan bermain Go. Yang ketiga berdiri di samping papan, mengamati mereka bermain. Salah satu orang yang bermain Go adalah Tuan Istana. Orang yang duduk di seberangnya adalah seorang sarjana parubaya yang mengenakan jubah bersulam. Sarjana itu berkulit cerah dan tampak agak lembut dan feminin. Sambil tersenyum tipis, ia mengambil bidak permainan berwarna hitam, meletakkannya di papan, dan menggesernya ke tempatnya dengan jarinya. "Tuan Istana, gaya bermain Anda sangat agresif. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menjadi naga arogan yang terbang begitu jauh melewati cakrawala sehingga tidak akan pernah kembali." Tanpa mengalihkan pandangan dari papan Go, penguasa istana berkata, "Aku baru saja mendengar sesuatu yang kusukai di istana pendekar pedang." Cendekiawan berjubah bersulam itu tersenyum. "Oh, apa itu tadi?" Dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali, penguasa istana mendongak ke arah cendekiawan itu. "Markis yang mulia itu bajingan sialan." Cendekiawan berjubah bersulam ini sebenarnya adalah kepala klan Yao. Dia adalah Markis Yao generasi ini, dan karenanya, orang yang oleh gubernur dan para bangsawan istana disebut dengan sapaan hormat Markis Mulia. Kata-kata penguasa istana itu tampaknya tidak membuat Markis yang mulia marah. Bahkan, dia masih tersenyum.
Sambil berdiri, dia menoleh ke orang yang telah menyaksikan permainan itu. Sambil berjabat tangan, dia membungkuk. Gubernur, permainan telah diputuskan pada titik ini. Tidak ada gunanya melanjutkan permainan. Saya harus menjamu tamu-tamu Holytide, jadi saya ingin pamit dan pergi menjemput mereka. Setelah itu, Markis Yao pergi, jubahnya berkibar saat ia memasuki kehampaan gelap di balik aula istana. Ia tampak sangat kesepian. Orang yang berdiri di samping dan menyaksikan permainan Go itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jaket rami kasar. Ia tampak seperti orang biasa, dengan mata yang ramah dan tanpa sedikit pun kesan kekuatan atau keagungan. Ia bahkan tersenyum dan mengangguk menanggapi kata-kata Markis Yao beberapa saat yang lalu. Orang ini tak lain adalah Gubernur Kabupaten Penyegelan Laut. Yang mulia Gubernur, kata penguasa istana, saya masih tidak mempercayainya. Gubernur tertawa kecil dan duduk berhadapan dengan penguasa istana. Sambil membersihkan papan catur, ia berkata dengan tenang, Saudara Liang Xiu, aku tahu bahwa kau sengaja memainkan peran naga sombong dalam permainanmu barusan. Kau ingin mengingatkan Yao Tianyan agar tidak mengubah tipu daya itu menjadi kenyataan, dan dengan demikian menjadikan dirinya naga sombong. Tapi ingat, peranmu adalah menjadi pembunuh yang agresif, sementara tugas kakak Tianyan adalah membentuk aliansi dan persahabatan. Kalian berdua seharusnya saling bertentangan seperti api dan air. Itulah rencana rahasia yang kami bertiga susun bertahun-tahun lalu. Selama bertahun-tahun, orang-orang dimanapun mengutuk klan Yao. Mereka mengutuk mereka karena tidak tahu malu. Mereka mengutuk mereka karena tidak berakal. Mereka mengutuk mereka karena pengkhianat. Mereka mengutuk mereka karena menikah dengan makhluk bukan manusia. Mereka mengutuk mereka karena sombong dan despotik. Mereka menyebut mereka lebih buruk daripada babi atau anjing. Hanya sedikit orang di klan Yao yang mengetahui rencana kita. Dan mereka yang mengetahui kebenarannya diharuskan untuk merahasiakannya. Mereka hanya bisa menanggung semua kesulitan itu dengan getir. Yao Tianyan adalah seorang sarjana yang sangat berbakat yang mengguncang kota kekaisaran hingga ke dasarnya. Dia adalah seorang kultivator terpilih yang luar biasa. Tapi sekarang dia memikul kutukan seluruh umat manusia di pundaknya. Keadaannya jauh lebih buruk baginya daripada bagimu. Semua itu gara-gara ketidakbergunaanku sendiri. Karena aku, Sisiling County tidak stabil. Karena aku, umat manusia terus mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan selain menjalankan strategi ini. Penguasa istana tidak menjawab untuk beberapa saat. Ia hanya menatap ke kejauhan. Kemudian ia berkata, Gubernur, tidak perlu Anda merendahkan diri seperti itu. Tanpa usaha keras Anda, wilayah penyegelan laut kita, yang begitu jauh dari pusat umat manusia di wilayah Pasang Suci ini, pasti sudah lama dilahap oleh Pasang Suci. Aku mengerti semua yang baru saja kau katakan, dan aku juga mengerti bahwa dia memiliki nasib yang lebih sulit daripada aku. Aku mengerti pengorbanannya. Tapi aku khawatir ada orang-orang di klan Yao yang akan mendorong keadaan terlalu jauh sehingga mereka benar-benar menjadi sekelompok naga yang arogan. Gubernur berpikir sejenak, lalu dengan tenang berkata, dia adalah seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan seluruh umat manusia. Dia tidak punya pilihan selain maju dan melupakan semua ambisinya sebelumnya. Sama seperti Adipati Agung Holytide di masa lalu. Jika Anda mengetahui kebenarannya, namun tetap tidak mempercayainya, itu berarti dia telah melakukan pekerjaan yang cukup baik sehingga keluarga Holytide kemungkinan besar tidak akan pernah mencurigainya. Malam telah berlalu dan langit gelap gulita. Untungnya, bulan yang terang menggantung di atas, menerangi dunia di bawahnya, termasuk area di sekitar divisi pemasyarakatan. Setelah mengawal Suking dan yang lainnya ke sana, pengawal kehormatan Sima pergi. Kong Xianglong memandang penjara yang sudah dikenalnya dan menghela napas. Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja semuanya tampak sedih. Suking memimpin jalan, menyapa para sipir yang menemui mereka. Kemudian dia memperhatikan para sipir berwajah dingin itu mengeluarkan borgol. Namun, mereka tidak memborgol Suking. Bahkan, salah satu sipir yang dikenal Suking justru memberinya sepasang borgol dan memintanya untuk membantu memborgol yang lain. Suking adalah orang yang memasangkan borgol pada Kong Xianglong. Kong Xianglong dan yang lainnya menyadari bahwa para sipir tersenyum dan mengobrol dengan Suking, tetapi hampir tidak memandang mereka. Mereka sudah merasa sedikit iri.
dia memang benar-benar mendapatkan perlakuan istimewa. Itulah yang mereka semua pikirkan. Oh, Li termasuk di antara para sipir penjara. Sambil melirik Kong Xianglong dan yang lainnya, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Su Qing, "Aku mendengar tentang apa yang terjadi hari ini di Balai Peraturan. Ayo, kita sudah menyiapkan blok selnya." Sambil mengedipkan mata, dia memimpin jalan masuk. Maka, Su Qing dan para sipir lainnya membawa Kong Xianglong, Sir Mountain River, Wang Chen, dan Duskai Spirit yang dirantai ke divisi pemasyarakatan. Mereka pergi ke D010, dan ketika pintu terbuka dan Su Qing melihat ke dalam, dia tersenyum tipis. Meskipun D010 adalah blok sel, di dalamnya terdapat sekitar 30 kendi besar berisi alkohol yang ditumpuk, serta tumpukan makanan yang pasti harganya mahal dalam bentuk batu spiritual. 5 sangkar telah disiapkan secara khusus, di dalamnya terdapat bantal anyaman yang bagus, sempurna untuk digunakan dalam meditasi. Semuanya sangat sederhana, tetapi jelas jauh lebih baik daripada yang didapatkan narapidana biasa. Kong Xianglong dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira, lalu menatap para sipir penjara yang berwajah dingin. "Kami sudah mendengar apa yang terjadi," kata Li dengan tenang. "Karena kau dikurung sebagai hukuman, kami harus menjalankan tugas kami sebagai sipir penjara. Tapi sebagai pendekar pedang, kami pikir kau melakukan persis apa yang seharusnya kau lakukan. Kau membunuh mereka yang memang pantas dibunuh. Kami ingin kalian merasa nyaman di sini selama sebulan ke depan. Istirahatlah dengan baik. Jika kalian butuh sesuatu, bicaralah dengan Su Qing. Su Qing, kau tidak boleh lalai dalam merawat D132, jadi silakan pergi ke sana sesuka hatimu. Pastikan saja untuk kembali ke sini setelah giliran kerjamu selesai." Setelah itu, Li dan para sipir lainnya menatap mereka dengan tajam. "Terakhir, kami ingin mengatakannya sekali lagi. Kalian membunuh orang-orang yang memang pantas dibunuh." Setelah itu, para sipir penjara mengeluarkan pedang komando mereka dan memberi hormat kepada Su Qing dan yang lainnya. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. D010 sunyi. Su Qing berjalan menuju kendi-kendi berisi minuman keras. Sambil melambaikan tangannya, dia melemparkan satu kendi ke arah yang lain. Dengan kendi di tangan, mereka saling bertukar pandang lalu tertawa. "Habiskan," seru Kong Xianglong dengan lantang, lalu ia meneguknya dengan rakus. Sambil terkekeh, Su Qing juga ikut minum. Semua orang melepas borgol mereka, karena borgol itu tidak diperlukan di dalam penjara. Lalu, waktu berlalu. Terkurung bersama membuat mereka berlima mengenang kembali saat setelah mereka membantai para kultivator Garda Hitam dan melarikan diri. Berbaring di rerumputan, mereka tiba-tiba merasa tidak lagi seperti orang asing, dan mengobrol panjang lebar. Sir Mountain River dan Wang Chen sering terlibat adu mulut. Duskai Spirit menghabiskan seluruh waktunya di samping Kong Xianglong. Bahkan orang buta pun bisa tahu bahwa dia jatuh cinta padanya. Adapun Su Qing, ia sesekali pergi ke D132. Selain fakta bahwa ia tidak bisa meninggalkan divisi pemasyarakatan atau melakukan misi, keadaan tidak jauh berbeda bagi Su Qing. Setiap kali ia meninggalkan D010, ia akan pergi ke D132. Lagi pula, ia bertanggung jawab atas D132, jadi jika ia tidak pergi ke sana, itu akan dianggap sebagai kelalaian tugas. Su Qing bukanlah tipe orang yang akan pernah lalai dalam menjalankan tugas. Setengah bulan berlalu begitu cepat. Bagi manusia biasa, dikurung selama setengah bulan akan sangat membosankan. Tetapi bagi para kultivator, itu tidak jauh berbeda dengan mengasingkan diri untuk tujuan kultivasi. Terlebih lagi, mereka memiliki minuman beralkohol dan makanan enak untuk dinikmati. Dan mereka bisa mengobrol satu sama lain. Pada akhirnya, hari-hari berlalu dengan nyaman. Namun, suatu hari ketika giliran kerja Su Qing berakhir dan dia kembali ke D010, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasananya terlalu sunyi. Jantung Su Qing mulai berdebar kencang. Biasanya, ketika giliran kerjanya berakhir dan dia kembali ke D010, suasana akan ramai. Namun, alih-alih bercanda dengan Wang Chen, Tuan Gunung River duduk bersila di area terbuka di antara kandang-kandang. Ia sedang berlatih kultivasi. Ekspresi wajahnya serius dan penuh tekad, seolah-olah ia ingin menunjukkan kepada siapapun yang melihatnya bahwa ia, Tuan Gunung River, adalah orang yang sangat disiplin.
Mungkin ia berada di penjara, tetapi ia tidak akan melupakan kultivasi. Lokasi manapun bisa menjadi tempat bagi Tuan Gunung River untuk mengasah temperamennya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adapun Wang Chen, wujud aslinya telah muncul dari peti matinya. Ia duduk bersila di dalam sangkarnya, ekspresi wajahnya sangat muram. Tangannya mengepal seolah menyesali kesalahan besar. Di bawah kendalinya, kembaran Smoke White-nya saat ini sedang menulis semacam esai di dinding sel. Itu adalah artikel yang sangat panjang, dan tampaknya semuanya tentang kesalahan Wang Chen. Dari ekspresi wajahnya, tampaknya ia benar-benar bertekad untuk mengkritik dirinya sendiri. Siapapun yang melihatnya akan merasa sangat tersentuh. Lalu ada Kong Xianglong. Situasinya jauh lebih dramatis dan dilebih-lebihkan daripada yang lain. Dia duduk bersila di selnya, menghadap tembok, membelakangi pintu sambil dengan lantang menyuarakan penyesalannya. Aku benar-benar membuat kesalahan besar kali ini, Dusky Spirit. Tuan Istana hanya mengurung kita selama sebulan, tapi kurasa itu tidak cukup. Aku butuh hukuman yang lebih berat. Aku tidak bisa mengecewakan orang tua itu. Ayo, Dusky Spirit, kau gantikan Tuan Istana untuk memukuliku. Hanya jika kau melakukan itu setiap hari aku akan merasa sedikit lebih baik. Saat berbicara, ekspresi wajah Kong Xianglong berubah dari menyesal, marah, sedih, hingga bangga. Ia tampak memperlihatkan semua kesedihan batin dan emosi lainnya secara terang-terangan. Dusky Spirit berdiri di belakang Kong Xianglong, memegang tongkat di tangannya. Sambil mengangguk serius, dia berkata, fakta bahwa kau bisa mengakui kesalahanmu menunjukkan bahwa kau sudah lebih dewasa, Kakak Kong. Dulu kau terlalu impulsif, tapi aku juga punya kesalahan sendiri. Kurasa kita perlu saling mengawasi. Saat Dusky Spirit berbicara, dia dengan ganas memukul punggung Kong Xianglong dengan tongkat, menyebabkan suara tamparan keras bergema. Setelah melihat semua itu, Su Qing menundukkan kepala dan diam-diam memasuki selnya. Duduk, ia mengeluarkan gulungan bambu dan tusuk sate besinya, lalu memasangkan borgol ke pergelangan tangannya. Gerakannya tampak halus, hampir seperti latihan, seolah-olah ia selalu melakukan ini saat pulang dari tugasnya. Dengan borgol terpasang, Su Qing dengan sungguh-sungguh mulai menggunakan tusuk sate besi untuk mengukir semua aturan pendekar pedang ke gulungan bambu. Baris demi baris, ia menulis, seolah-olah ia telah melakukan ini hari demi hari sebagai cara untuk mengakui kesalahannya. Benar-benar tampak seperti ia sedang menuangkan pikirannya ke gulungan bambu. Terlebih lagi, fakta bahwa ia telah memasang borgol pada dirinya sendiri membuatnya tampak benar-benar bersikap tegas pada dirinya sendiri. Waktu terus berlalu. Sekitar 1 jam kemudian, dengusan dingin memenuhi blok sel penjara. Kalian seperti sekumpulan anak serigala. Sangat pintar. Saat suara itu memenuhi blok sel, penguasa istana muncul. Tuan Gunung Sungai mendongak dan, melihat penguasa istana, dengan cepat berdiri, menyatukan kedua tangannya dan membungkuk, wajahnya menunjukkan penyesalan. Wang Chen juga berdiri dan membungkuk kepada penguasa istana dari dalam selnya. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi kemudian menutupnya dan mengalihkan pandangannya, ekspresi wajahnya penuh penyesalan. Kong Xianglong dan Roh Senja melakukan hal yang sama, begitu pula Su Qing. Saat mereka membungkuk memberi salam, penguasa istana menyilangkan tangannya di belakang punggung dan berjalan berkeliling untuk memeriksa mereka. Kalian berlima memang punya keahlian. Setelah misi penyelamatan kalian bahkan mengejar para kultivator Garda Hitam sampai ke perbatasan. Karena kalian jelas punya banyak energi untuk dikeluarkan, kurasa aku akan menambah beban kalian. Tuan Mountain River, setelah Anda dibebaskan dari tahanan, Anda akan menambahkan shift paruh waktu ke jadwal Anda di kantor penegakan hukum. Anda bisa menghabiskan waktu di sana untuk menangkap penjahat. Wang Chen, karena kamu suka tidur di peti mati, kamu akan mulai bekerja paruh waktu di shift malam bersama patroli. Kamu juga akan menambah shift malam, Dusky Spirit. Kebetulan aku tahu divisi inspeksi kekurangan staf. Kamu bisa mulai bekerja paruh waktu di sana. Kong Xianglong, sepertinya kau kesulitan mengingat aturan pendekar pedang. Karena itu, tugas paruh waktumu akan berada di aula peraturan. Tanggung jawab utamamu adalah memberi ceramah kepada orang-orang yang melanggar aturan. Dan untukmu, Su Qing, karena kamu sangat energik, selain bekerja sebagai penjaga di unit D, kamu bisa mulai bekerja paruh waktu sebagai sipir penjara di unit C.
Semua orang menundukkan kepala dan tampak meminta maaf sebisa mungkin. Selain itu, saya memberi kalian semua sebuah misi. Saya ingin kalian melakukan penyelidikan rahasia. Kami telah menerima laporan dari mata-mata yang menunjukkan bahwa banyak boneka abadi telah muncul di antara kaum Holytides. Kami merasa bahwa para demi immortal telah menengahi kesepakatan senjata rahasia dengan kaum Holytides. Ini adalah masalah yang sangat sensitif, jadi saya ingin kalian semua menggunakan setiap keterampilan dan kemampuan yang kalian miliki untuk mengungkapnya di ibu kota wilayah ini. Siapapun yang dapat menemukan bukti kuat akan menerima kredit pertempuran tingkat 2 beserta 500.000 kredit militer. Mata Su King berbinar, dan keempat orang lainnya bereaksi serupa. 500.000 kredit militer adalah jumlah yang besar, dan itu belum termasuk kredit pertempuran. Kredit pertempuran sangat sulit didapatkan. Bahkan, pada dasarnya Anda tidak bisa mendapatkannya. Kredit itu hanya diberikan ketika Anda menjalankan misi yang sangat berbahaya dan berpotensi mematikan. Sampai saat ini, hanya Kong Xianglong yang mendapatkan 1 poin pertempuran, dan itu pun hanya tingkat 3. Dia mendapatkannya sebelumnya ketika menerima misi untuk menyamar di wilayah Holytide dengan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin pertempuran tingkat 2, hanya dengan menemukan bukti bahwa demi Immortal dan Holytide bekerja sama. Ketika kepala istana melihat mata mereka berbinar, dia mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, blok sel penjara menjadi sunyi sejenak. Semua orang saling bertukar pandang, dan mereka semua bisa melihat betapa mereka sangat ingin mendapatkan poin pertempuran itu. Akhirnya, mereka menarik napas dalam-dalam dan kembali melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. 2 jam berlalu. Akhirnya, Kong Xianglong berdeham. Dia sudah pergi. Sir Mountain River menghela napas dan menjatuhkan diri ke punggungnya. Kembaran Smoke White milik Wang Chen menghilang, dan wujud aslinya menghela napas. Ia telah berpura-pura begitu lama hingga merasa wajahnya kaku. Duskai Spirit menyimpan tongkatnya dan mulai dengan lembut mengoleskan obat ke punggung Kong Xianglong. Kong Xianglong tampaknya tidak khawatir dengan luka ringan tersebut. Ia malah terlihat sangat senang saat mengangkat kendi berisi alkohol. Untunglah aku bereaksi cepat, kalau tidak kita akan berada dalam masalah besar. Aku sudah tahu bahwa Tuan Istana akan melakukan inspeksi mendadak. Su King, kau hebat sekali beradaptasi. Tuan Istana tahu seperti apa kita sebenarnya, tapi dia terlalu kaku. Baginya, semuanya berlandaskan aturan. Menunjukkan padanya apa yang ingin dia lihat adalah kunci sebenarnya. Kong Xianglong melihat sekeliling dengan sedikit gugup. Setiap kali dia menyebut nama Tuan Istana, dia merasa sedikit gelisah. Su King melepas borgolnya dan berjalan keluar dari sangkar, sambil terus memikirkan situasi dengan para setengah dewa. Sambil berjalan mendekat, Wang Chen berbicara dengan suara rendah, "Kakak Kong, bagaimana kau tahu Tuan Istana akan datang?" Kong Xianglong tertawa terbahak-bahak. "Aku punya caraku sendiri, dan itu rahasia besar, rahasia tertinggi. Baiklah, lupakan saja. Oh, ngomong-ngomong, Kakak Kong, apakah kau sangat mengenal para demi immortal?" Kong Xianglong menggelengkan kepalanya. "Tidak terlalu, tapi aku yakin aku bisa mengungkap tuntas situasi boneka abadi ini. Seharusnya tidak terlalu sulit." Sambil duduk tegak, Sir Mountain River berkata, "Apakah ini ada hubungannya dengan misi kita sebelumnya? Jangan bilang laporan intelijen dari misi evakuasi itu tentang situasi ini." "Saya ragu semudah itu," kata Su King. Mata Duskai Spirit berkilat. "Tidak masalah apapun hasilnya, para demi immortal telah melewati batas. Boneka-boneka immortal pada dasarnya adalah senjata perang. Aku tidak percaya mereka berani menjualnya kepada Holytides. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir, terutama saat ini," kata Kong Xianglong. "Begitu kita keluar dari sini, kita semua bisa menggunakan berbagai metode kita untuk menyelidiki situasi ini." Mereka terus mendiskusikan masalah tersebut hingga tiba waktunya untuk beristirahat. Sisa bulan itu berlalu begitu cepat. Pada suatu siang yang mendung dan diguyur hujan, tibalah saatnya mereka dilepaskan. Ketika pintu penjara terbuka, Sir Mountain River adalah orang pertama yang bergegas keluar menuju kebebasan. Wang Chen berada tepat di belakangnya. Kong Xianglong dan Duskai Spirit tidak terburu-buru, dan Su King lebih santai. Bagi Su King,
bulan terakhir ini tidak banyak menyimpang dari kehidupan normalnya. Saya harap kita semua bisa bersama lagi saat kita semua di penjara lagi, kata Kong Xianglong sambil menghela napas. Su Qing hendak menjawab ketika sesuatu menarik perhatiannya di kejauhan. Seorang wanita mendekat, berjalan di bawah payung kertas minyak, diapit oleh sekelompok pelayan wanita. Gaun panjangnya yang berwarna ungu keunguan bergoyang saat ia berjalan, membuatnya tampak seperti bunga violet yang mekar di tengah hujan. Ia anggun, halus, dan lembut saat melambaikan tangan kepada Su Qing. Ia tak lain adalah Ark Immortal Plunder. Ketika Kong Xianglong melihat seseorang datang menemui Su Qing, dia dan Dusky Spirit berbalik untuk pergi. Melirik Ark Immortal Plunder, dia kemudian menatap Su Qing dan mengedipkan mata. Dia tampak seperti akan mengatakan sesuatu, tetapi kemudian Dusky Spirit menyeretnya pergi. Su Qing ragu sejenak, lalu mendekati Ark Immortal Plunder. Saat dia mendekat, seorang pelayan bergegas maju, membukakan payung untuknya, dan membawanya ke Ark Immortal Plunder. Ark Immortal, katanya sebagai salam, sambil menggenggam kedua tangannya dan membungkuk. Dia tahu wanita itu tidak suka dipanggil senior, tetapi hanya menggunakan namanya saja rasanya tidak tepat, jadi dia tetap menggunakan gelarnya. Ia berdiri di bawah payungnya sambil tersenyum anggun. Kemudian ia menyerahkan payungnya kepada pria itu. Pria itu mengambilnya, dan ia melangkah ke sampingnya sehingga mereka berdiri bersama di bawah payung yang sama. Jelas sekali ia telah meluangkan waktu untuk merias wajahnya, dan rambutnya digulung di atas kepalanya. Wajahnya benar-benar sempurna, dan meskipun matanya selalu indah, ada sesuatu yang lebih mempesona darinya hari ini. Ia tampak alami, tanpa terkekang, gagah berani, dan tangguh. "Ayo pergi," katanya sambil tersenyum. Mengingat jarak mereka yang begitu dekat hingga hampir bersentuhan, Su Qing merasa sangat kaku. Menatap langit yang gelap, ia bertanya-tanya kemana wanita itu berencana membawanya. Melihat keraguannya, dia tersenyum lembut dan berkata, "Aku akan mengajakmu bertemu dengan dua temanku. Kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Apa kau lupa?" Matanya bersinar sedemikian rupa sehingga siapapun yang ditatapnya akan merasakan jantungnya berdebar kencang. Su Qing menundukkan kepalanya sebagai tanda setuju dan membiarkan wanita itu memimpin jalan. Mereka berjalan bersama di bawah payung. Yang satu mengenakan gaun ungu, yang lain mengenakan jubah putih. Warna-warna tersebut menciptakan kontras yang jelas, dan ketika hujan ditambahkan ke dalam gambar, terciptalah pemandangan yang indah. Melayang ke udara, mereka menuju ke kota, tepatnya ke tempat bernama Paviliun Bunga Aprikot. Itu bukan restoran, lebih tepatnya, itu seperti resor pribadi yang dipenuhi pagoda kecil dan kios, kolam, dan paviliun tepi air. Di atas bangunan-bangunan itu menjulang pohon pinus hijau dan pohon cedar zamrud. Mengingat cuaca hujan, tempat itu tampak sangat menawan. Ada bebatuan hias, rangkaian bunga, pohon bonsai, formasi tanaman merambat, dan bambu. Semuanya dirawat dengan sangat rapi. Di tengah-tengah semuanya terdapat paviliun segi empat tempat beberapa lusin pelayan menunggu panggilan. Masing-masing dari mereka sangat cantik dan penuh semangat muda. Namun, mereka hanyalah pelengkap bagi ketiga wanita di dalam paviliun. Sama seperti bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan, ketiga wanita ini semuanya sangat cantik, namun unik dengan caranya masing-masing. Salah satu wanita mengenakan jubah Taois berwarna hijau kebiruan. Ia memiliki mata yang cerah dan gigi yang berkilau, dan saat ini sedang memainkan sebuah lagu dengan seruling. Musiknya melayang di tengah angin dan hujan, terdengar sangat bebas dan indah. Wanita lain mengenakan gaun biru tua yang diikat dengan selempang hijau, yang menciptakan kontras sempurna dengan kulitnya yang seputih salju. Dia duduk di sana dengan sangat sopan, dan dari sikapnya, dia tampak seperti seseorang dari generasi senior. Jari-jarinya menari di atas senar zither, yang dimainkannya bersama dengan seruling. Kedua instrumen tersebut berharmoni dengan sempurna. Ada seorang wanita lain yang hadir. Ia mengenakan pakaian istana yang indah, dan memiliki wajah sebersih bunga teratai. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah kenajisan dunia fana tidak dapat memengaruhinya. Sementara kedua wanita lainnya duduk, dia berdiri. Wajahnya melengkung membentuk senyum tipis, dan sambil menatap Ark Immortal Plunder dan Su Qing yang mendekat di bawah payung, dia berbicara dengan suara lembut. "Sudah lama tidak bertemu, kakak Plunder.
Ketika wanita yang mengenakan pakaian istana berbicara, kedua wanita lainnya berhenti memainkan alat musik mereka. Wanita yang memainkan seruling dan mengenakan jubah Taois menoleh dan tersenyum ramah kepada Ark Immortal Plumdark. Adapun wanita berbaju biru dengan kecapi itu, dia tampak seperti seseorang dari generasi muda. Ketika dia melihat siapa yang mendekat, terutama Su Qing, jari-jarinya membeku di tempat dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Wanita itu adalah Yao Yunhui. Ketika Su Qing melihat Yao Yunhui, dia sedikit mengerutkan kening. Mengingat dia datang ke sini bersama Ark Immortal Plumdark, dia tidak bisa berbuat lebih dari itu. Saat mereka mendekati paviliun, wanita yang mengenakan pakaian istana dan kultivator wanita yang mengenakan jubah Taois serentak menatap Su Qing. Ketika mereka menyadari bahwa keduanya berbagi payung, ekspresi mereka sedikit berubah menjadi lebih penasaran. Mengamati Su Qing dari atas ke bawah, ekspresi mereka sedikit berkedip dan mereka tersenyum. Su Qing tetap diam sambil merasakan tekanan basis kultivasi yang berasal dari Yao Yunhui dan dua wanita lainnya. Kedua makhluk itu mirip dengan Ark Immortal Plumdark. Masing-masing memiliki 1000 pancaran cahaya bintang di mata mereka, yang menunjukkan bahwa mereka berada di tahap pertama Void Returning. Saat Su Qing mengamati sekelilingnya, Ark Immortal Plumdark melangkah masuk ke paviliun dan tersenyum. Sudah lama tidak bertemu, kakak Fei He, adik si Tao. Kedua wanita itu tersenyum sebagai balasan. Adapun wanita yang mengenakan pakaian istana, perhatiannya telah beralih kembali ke Ark Immortal Plumdark, sementara wanita yang mengenakan jubah Taois masih menatap Su Qing, pipinya sedikit memerah. Kakak Plum, siapakah anak ini? Tanya wanita berjubah Taois itu. Dia adalah Su Qing, orang yang kucintai. Kata-kata Ark Immortal Plumdark yang sangat berani membuat Su Qing agak bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu akan begitu terus terang dalam berbicara. Untuk saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Wanita yang mengenakan pakaian istana dan wanita yang mengenakan jubah Taois sama-sama tampak terkejut. Kemudian mata mereka berbinar. Hanya Yao Yunhui yang tampak kehilangan semangat. Mata Ark Immortal Plumdark beralih dari sahabat-sahabatnya. Memberi isyarat agar dia duduk, dia menunjuk wanita berjubah Tao dan berkata, Su Qing, ini Li Si Tao, kakakmu Li. Dia salah satu pengawal kehormatan di istana administrasi. Dan ini Yao Fei He, kakakmu Yao. Dia adik perempuan Markis Yao. Sepanjang waktu itu, Ark Immortal Plumdark sama sekali tidak melirik Yao Yunhui. Dia sepertinya benar-benar mengabaikannya. Su Qing merasa sangat tidak enak badan, tetapi dia tetap memasang ekspresi muram sambil menangkupkan tangannya secara formal sebagai salam. Li Si Tao berkedip dan menutup mulutnya sambil tertawa pelan. Jadi, kau Su Qing, katanya dengan nada bercanda. Tahukah kau bahwa kau adalah orang pertama yang dikenalkan kakak Plumdark kepadaku seperti ini? Sekarang, kau hanya perlu memberitahu kami bagaimana kau berhasil membuatnya begitu antusias. Yao Fei He dengan pakaian kebesarannya jelas merupakan sosok yang jauh lebih serius daripada Li Si Tao. Alih-alih bercanda dengan Su Qing, dia dengan lembut berkata, kami mendengar bahwa seorang murid pilihan yang luar biasa telah muncul di sekte kakak Plumdark. Tetapi bertemu langsung denganmu jauh lebih baik daripada hanya mendengar tentangmu. Cara lugas Ark Immortal Plumdark memperkenalkan Su Qing memastikan bahwa kedua wanita ini sangat tertarik padanya. Alih-alih bertingkah seperti kultivator tingkat tinggi, mereka tampak lebih seperti orang seusianya. Karena itu, sedikit candaan tak terhindarkan. Kami sudah mencoba bertemu dengan kakak Plumdark selama beberapa hari ini, tetapi dia terus menunda-nunda. Sekarang kami tahu alasannya. Dia punya kejutan kecil untuk kami. Dan sekarang masuk akal mengapa dia menanyakan tentang teknik kelas kekaisaran dan istana surgawi bulan lalu. Dia pasti sedang mempersiapkan diri untukmu, Su Qing. Su Qing mengangguk serius. Tidak mungkin dia bisa bersantai dalam situasi seperti ini, dan dia duduk di sana dengan perasaan gelisah. Plumdark sendiri membuatnya gugup, tetapi sekarang dia bersama teman-teman terbaiknya dan mereka semua bercanda. Bagi Su Qing, yang bukan orang yang banyak bicara, dan belum pernah melakukan hal seperti ini, itu terlalu sulit untuk ditangani. Namun, semakin dia bertingkah seperti itu, semakin Li Si Tao ingin menggodanya. Ada apa, adik? Kenapa diam saja? Ayah, kakak Plumdark, Su Qingmu ini pemalu sekali.
Melihat Suking kehilangan kata-kata, Ark-Immortal Plumdark dengan lancar mengalihkan topik pembicaraan ke teman-temannya. Bagaimana keadaanmu beberapa tahun terakhir? Bagaimana hubunganmu dengan kakak Chen dari Ordo Petir Kuno Tertinggi? Jangan sebut-sebut namanya, kata Li Sitao sambil menghela napas. Ia menoleh ke arah Suking. Adikku, apakah kau punya teman yang bisa kau kenalkan padaku? Suking berpikir sejenak lalu mengangguk. Aku punya kakak laki-laki. Ketika Ark-Immortal Plumdark mendengar itu, dia berdeham untuk mengganti topik pembicaraan. Menatap Yao Yunhui, dia berkata, siapa ini? Dalam keadaan normal, Yao Yunhui tidak akan begitu pendiam. Namun hari ini bibinya memaksanya untuk ikut karena suatu alasan. Sejujurnya, dia tidak tahu bahwa bibinya, yang bahkan ayahnya pun harus perlakukan dengan hormat, ternyata adalah teman dekat Ark-Immortal Plumdark. Sambil menghela napas dalam hati, dan menekan perasaan campur aduknya, dia berdiri dan memberi hormat kepada Ark-Immortal Plumdark. Aku Yunhui, senang bertemu denganmu, Ark-Immortal Plumdark. Ark-Immortal Plumdark mengangguk sedikit lalu menatap Yao Feihe. Sebenarnya apa yang terjadi di sini, kakak Yao? Yunhui cenderung agak gegabah. Dia pernah melakukan beberapa kesalahan di masa lalu, jadi aku membawanya ke sini bersamaku agar dia bisa meminta maaf kepadamu dan Suking. Yao Feihe menyadari bahwa Ark-Immortal Plumdark telah memanggilnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, yang menunjukkan betapa tidak senangnya dia. Yao Feihe awalnya hanya berencana agar keponakannya meminta maaf kepada Plumdark. Tetapi setelah diperkenalkan kepada Suking, dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dan karena itu dia menambahkan Suking ke dalam penjelasan permintaan maaf tersebut. Yao Feihe sangat berbeda dari Li Sitao. Li Sitao energi dan ceria, dan akan berteman dengan siapa saja, tanpa memandang status sosial mereka. Tetapi sebagai adik perempuan Markis Yao, keadaan berbeda bagi Yao Feihe. Dia sangat selektif dalam memilih teman. Sebagai contoh, Plumdark berasal dari sekte terpencil yang tidak dianggap terlalu kuat. Namun dalam hal kecerdasan dan bakat, Plumdark termasuk yang terbaik dari yang terbaik. Kita tidak pernah tahu kemana orang-orang seperti itu akan berakhir, dan kita sama sekali tidak boleh meremehkan mereka karena mereka berasal dari latar belakang yang sederhana. Bahkan, orang-orang seperti itu, seolah-olah dalam sekejap mata, bisa mencapai posisi yang jauh lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, Yao Feihe adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui pengorbanan yang dilakukan kakak laki-lakinya demi Kabupaten Penyegelan Laut. Dengan demikian, dia tahu lebih dari siapapun bahwa meskipun klan Yao tampak seperti klan yang sangat kuat, sebenarnya mereka berada dalam posisi yang sangat genting. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran kepada siapapun. Karena itu, dia tidak ingin klan Yao membuat lebih banyak musuh daripada yang diperlukan. Itulah mengapa dia ingin mengubah senjata perang menjadi hadiah berupa giok dan sutra. Penilaiannya terhadap Suking pun serupa. Meskipun begitu, ia masih memiliki jalan panjang sebelum dewasa, dan ia berencana untuk mengawasinya dengan cermat ke depannya. Setelah memberikan penjelasannya, ia berbalik dan menatap tajam Yao Yunhui. Yao Yunhui menundukkan kepala dan berjabat tangan dengan Plumdark dan Suking. Yunhui memiliki kehidupan yang berat, kata Yao Feihe pelan. Suaminya meninggal di usia muda, dan menjadi ibu tunggal bukanlah hal yang mudah. Ekspresi wajah Ark-Immortal Plumdark tidak berubah, sehingga sulit untuk melihat apakah dia setuju dengan penilaian Yao Feihe atau tidak. Sebaliknya, dia malah mulai mengobrol dengan kedua temannya. Tak lama kemudian, mereka bertiga tertawa riang. Yao Yunhui terus mengikuti instruksi bibinya sebelumnya, dan kembali memainkan kecapi. Saat musik bercampur dengan suara angin dan hujan, tercipta suasana yang sangat menyenangkan. Sepanjang waktu itu, Suking tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang setelah dia tahu Ark-Immortal Plumdark dan saudara perempuan Markis Yao memiliki persahabatan yang erat, dia merasa tidak nyaman untuk bereaksi sama sekali terhadap apa yang baru saja terjadi. Selain itu, apakah permintaan maaf itu tulus atau tidak berpengaruh pada pilihannya. Dia masih berencana untuk mencari kesempatan untuk menghabisi tim ibu dan anak itu untuk selamanya. Seperti kata pepatah, kematian menyelesaikan semua masalah. Dengan pikiran-pikiran seperti itu di benaknya, matanya yang dingin beralih menatap Yao Yunhui. Kebetulan, Yao Yunhui baru saja menatapnya. Mata mereka bertemu sesaat,
lalu Yao Yunhui secara naluriah memalingkan muka. Pada saat yang sama, kecapinya berbunyi. Sambil mengerutkan kening karena terkejut, Su Qing memastikan untuk tetap waspada sepenuhnya. Dia yakin Yao Yunhui sedang bersekongkol melawannya, yang menyebabkan niat membunuh memenuhi hatinya. Namun, dia mengendalikannya agar tidak terlihat di matanya. Demikianlah waktu berlalu. Saat malam tiba, Arch-Immortal Plumdark mengucapkan selamat tinggal kepada kedua sahabat terbaiknya. Tepat sebelum pergi, Li Sitao tertawa kecil dan sedikit menggoda Su Qing. "Adikku, jangan lupakan kakak yang kau bilang akan kau kenalkan." Su Qing menoleh ke belakang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan perasaan sangat senang, Li Sitao melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada Arch-Immortal Plumdark lalu berjalan pergi. Hujan telah berhenti. Arch-Immortal Plumdark dan Su Qing berjalan berdampingan kembali menuju sekte cabang. Mereka berdua adalah teman baikku di ibu kota kabupaten ini. Li Sitao tampak agak sembrono, tetapi sebenarnya dia adalah perencana yang sangat cerdas. Meskipun begitu, dia adalah orang yang bertanggung jawab, jadi ketika keadaan menjadi rumit, kau tahu kau bisa mempercayainya. Sedangkan Yao Feihe, dia memiliki ambisi besar yang jauh melampaui kabupaten penyegelan laut. Sayangnya, dia memiliki sedikit teman. Meskipun dia dingin dan penuh perhitungan, dia hidup berdasarkan prinsip. Misalnya, tidak ada yang memintanya untuk membawa Yao Yunhui keluar untuk meminta maaf. Ngomong-ngomong, jangan ubah rencanamu tentang Yao Yunhui berdasarkan itu. Lakukan apa yang menurutmu perlu dilakukan. Su Qing mengangguk sambil berpikir. Arch-Immortal Plumdark tidak mengatakan apapun lagi. Dia memimpin jalan kembali, jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Su Qing berjalan bersamanya di bawah sinar bulan. Saat mereka sampai di sekte cabang, angin sudah bertiup kencang. Udara dingin musim dingin menyertainya. Musim dingin akan segera tiba. Hujan musim gugur akan segera berlalu. Arch-Immortal Plumdark menoleh ke Su Qing, dan saat bulan berkilauan di matanya, dia tampak luar biasa cantik. Mengulurkan tangan, dia dengan lembut merapikan pakaiannya. Saat Su Qing menegang, dia tersenyum hangat. "Su Qing," katanya lembut, "bisakah kau mempercepat kultivasimu?" Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah menatapnya dalam-dalam, dia berbalik dan memasuki sekte cabang. Para pelayannya memberi hormat kepada Su Qing dan mengikutinya. Tak lama kemudian, dia dan gaun ungu keunguan miliknya menghilang, tetapi aroma parfumnya tetap tercium. Su Qing berdiri di pintu masuk sekte cabang itu sejenak, memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Akhirnya dia mengangguk, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk. Kemudian dia berbalik dan pergi. Kembali ke paviliun pedangnya, dia menemukan beberapa misi baru untuk mendapatkan kredit militer. Pada hari-hari berikutnya, ia bekerja tanpa henti untuk mendapatkan kredit militer. Sebagian besar misi yang diterimanya melibatkan pelacakan dan penangkapan penjahat. Karena itu, ia menjadi akrab dengan para penjahat di kota tersebut. Hal itu terutama berlaku untuk seorang penjahat yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Penjahat itu memiliki julukan yang sama dengannya. Dia dipanggil si bocah. 7 hari kemudian, setelah mengumpulkan cukup kredit militer, Su Qing pergi ke level 9 di divisi pemasyarakatan. Di sana, ia menghabiskan banyak kredit militer untuk mengajukan permohonan penilaian penjaga D001. Mengikuti ujian itu adalah satu-satunya cara agar seorang sipir dari unit D bisa dipromosikan ke unit C. Ujian tersebut berupa meredam kerusuhan penjara di D001. Jika berhasil, pelamar akan memenuhi syarat untuk dipromosikan ke unit C, dan berhak mengunjungi tingkatan di bawah tingkat 89. Sejauh yang menyangkut divisi pemasyarakatan, unit D dan unit C benar-benar berbeda. Unit C sangat mendalam dan misterius, dan para sipir di sana brutal. Mereka semua adalah kultivator Naschen Soul, dan setiap dari mereka memiliki status yang jauh melampaui sipir unit D manapun. Itulah mengapa semua sipir unit D bermimpi untuk suatu hari nanti dipromosikan ke unit C. Fakta bahwa Su Qing mendaftar untuk mengikuti ujian menarik perhatian semua sipir unit D. Saat mereka berkumpul untuk menyaksikan, Su Qing melangkah masuk ke D001 di lantai 88. 2 jam kemudian, pintu D001 terbuka dan sesosok tubuh terhuyung keluar, berlumuran darah. Itu tak lain adalah Su Qing. Ia terengah-engah dan pincang di satu kakinya.
Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak darah. Lengannya terkilir, dan ia mengalami banyak luka parah di sekujur tubuhnya. Banyak di antaranya menembus hingga ke tulang. Ia memiliki luka di punggungnya yang membentang dari atas kepala hingga pinggangnya. Luka itu benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, ia memiliki luka robek yang membentang dari dahinya hingga pipi kanannya, luka yang begitu mengerikan hingga dagingnya menggantung dan meneteskan darah. Para tahanan di D001 berasal dari berbagai spesies, tetapi semuanya memiliki kemampuan bertempur setara dengan 9 istana. Tahun-tahun penahanan mereka telah melemahkan mereka, tetapi semuanya adalah orang-orang pilihan yang luar biasa dari spesies masing-masing. Su King bahkan menggunakan racun terlarangnya untuk mengalahkan mereka, dan tetap harus membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya. Begitu melangkah keluar, dia terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah kental. Kemudian dia menatap para sipir penjara dan tersenyum. Semuanya mati, katanya. Di belakangnya, D001 hanyalah genangan darah. Tidak ada satupun mayat yang terlihat. Inti racun terlarangnya telah melelehkan setiap dari mereka. Dia hampir tidak mungkin terlihat lebih mengerikan. Biasanya, satu-satunya hal yang memisahkan musim dingin dari musim gugur adalah hujan salju yang lebat. Pada bulan kelima setelah Su King tiba di ibu kota kabupaten, musim dingin tiba bersamaan dengan badai salju pertama. Kepingan salju putih memenuhi langit, jatuh menutupi semua bangunan dan jalan, bahkan rambut para pejalan kaki. Dunia tampak berwarna perak, dan seolah-olah semua orang di kota itu berambut putih. Salju turun dengan cepat dan lebat. Di luar divisi pemasyarakatan, semua paviliun pedang dengan cepat tertutup salju. Di tengah badai salju, Su King muncul dengan seragam pendekar pedangnya dan menuju ke divisi pemasyarakatan. Hari ini adalah giliran kerjanya yang pertama di unit C. Beberapa hari setelah ia lulus ujian dengan meredam kerusuhan di D001, ia secara resmi bukan lagi sipir unit D. Sebaliknya, ia menjadi sipir unit C. Meskipun begitu, ia tidak berencana untuk meninggalkan tugasnya di D132. Ia masih akan bekerja paruh waktu sebagai penjaga blok sel tersebut. Seragam yang dikenakan oleh sipir unit C tidak berbeda dengan seragam sipir unit D. Namun, mereka memiliki lencana hitam di kerah, berbentuk seperti cabang pohon. Jika Anda mengibaratkan divisi pemasyarakatan sebagai pohon, maka sipir unit D adalah daunnya, sedangkan sipir dari unit C adalah rantingnya. Saat Su King menuruni tangga, dia sudah bisa merasakan kemuliaan yang menyertai lencana itu. Kemanapun dia pergi, para sipir unit D berjabat tangan dan membungkuk, ekspresi mereka penuh hormat. Su King membalas salam mereka. Akhirnya, dia mencapai lantai 88. Kemudian dia melewati lantai 89. Dan akhirnya dia mencapai tangga yang menuju ke lantai 90. Di sana, dia menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat muram. Level 90. Melangkah maju, lanjutnya. Bunyi klik terdengar setiap kali dia melangkah, derap kakinya adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan sekitarnya. Cahaya yang masuk ke divisi pemasyarakatan tidak dapat mencapai lantai 90, sehingga segala sesuatu di sekitarnya semakin gelap. Akhirnya, dia mencapai langkah terakhir. Di sana dia berhenti, melihat sekeliling level 90. Segala sesuatunya berbeda di sini dibandingkan dengan unit D. Kelembapan udara membuat lantai tertutup lumut. Rasanya seperti berada di dunia yang berbeda, terutama saat ia mendongak. Salah satu hal yang membedakannya, meskipun lantai ini berbentuk lingkaran seperti lantai-lantai di atas, tidak ada blok sel dan tidak ada pintu. Hanya ada sebuah mural yang melingkari seluruh lantai. Mural itu membentang dari lantai hingga langit-langit, dan menggambarkan matahari, bulan, awan, sungai, gunung, bangunan, dan bahkan makhluk hidup. Tampaknya seperti sebuah dunia utuh. Namun, warnanya sangat suram, membuat mural itu tampak gelap. Terkejut, Su King tiba-tiba teringat pada Sir Inkwell di D132. Beberapa saat berlalu, lalu Su King melangkah lebih dekat ke mural itu untuk memeriksanya. Saat ia melakukannya, pupil matanya menyempit. Mural itu begitu realistis sehingga segala sesuatu di dalamnya, termasuk awan dan sungai, tampak bergerak. Seolah-olah benar-benar ada dunia gelap di dalam mural itu, dan Su King berdiri di luarnya, mengamati. Lantai 90 hanya memiliki satu blok sel, sebuah suara dingin dan familiar terdengar dari belakang Su King.
Su King menoleh dan melihat sesosok muncul dari balik bayangan. Ia adalah seorang pria tua tinggi dan kekar yang memancarkan kekuatan luar biasa. Matanya dingin dan memancarkan aura jahat yang, jika Anda memfokuskan perhatian padanya cukup lama, akan menyebabkan suara hantu yang menangis dan serigala yang melolong memenuhi pikiran Anda. Seolah-olah pria ini telah membunuh terlalu banyak makhluk hidup untuk dihitung, dan jiwa-jiwa mereka yang penuh dendam terus berputar-putar di sekelilingnya. "Salam, senior tangan hantu," kata Su King. "Ini adalah pendekar pedang yang sama yang telah memberikan kuliah pelatihan tentang spesies non-manusia yang paling umum dan kelemahan mematikan mereka." Su King telah menjadi asistennya dalam kuliah itu, memberinya pandangan dekat dari banyak mayat, serta tangan hantu membunuh beberapa di antaranya secara pribadi. Dia ingat Kong Xianglong pernah menyebutkan bahwa Ghost Hand adalah seorang sipir penjara. Namun, selama berbulan-bulan Su King bekerja di divisi pemasyarakatan, dia belum pernah melihatnya sekalipun, yang membuatnya percaya bahwa Ghost Hand pasti bekerja lebih jauh di dalam penjara. Karena itu, melihatnya di sini bukanlah hal yang mengejutkan. Melihat Su King membungkuk dengan hormat, Ghost Hand semakin mengaguminya. "Aku ingat kamu. Kamu yang membalikkan keadaan dengan meracuni Ailing Ghost. Kamu sudah dipromosikan ke unit C. Bagus sekali." Meskipun Ghost Hand tersenyum, aura jahatnya begitu kuat sehingga senyumannya tampak sangat menyeramkan. Kebanyakan orang biasa akan ketakutan setengah mati karenanya. Tetapi Su King tidak menganggapnya aneh. Bahkan, itu tampak normal baginya. Ketika Ghost Hand melihat Su King tidak bereaksi berlebihan, dia semakin menyukainya. Sejujurnya, alasan dia memilih Su King sebagai asistennya selama kuliah pelatihan itu adalah karena dia sudah menyukainya sejak awal. Sambil berjalan mendekat dan berdiri di samping Su King, dia menatap mural itu dan dengan tenang berkata, "Para sipir unit C semuanya berada di tingkat Naschen Sol. Apakah kau tahu alasannya?" Su King berpikir sejenak, lalu menjawab, "Karena narapidana di unit D dikendalikan dengan cara yang berbeda dibandingkan di unit C. Kukira kau akan mengatakan itu karena para narapidana memiliki basis kultivasi yang lebih kuat." Ghost Hand menyeringai. Narapidana unit C memang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Ada narapidana Naschen Sol dan Spirit Trove di sini. Tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah bahwa hanya sipir Naschen Sol yang mampu menanggung beban hukum alam dan magis yang mengatur dunia-dunia kecil di sini. "Hukum dunia kecil?" tanya Su King, sambil tetap mengamati mural itu. Unit C terdiri dari lantai 90 hingga lantai 122. Total ada 33 lantai. Blok selnya tidak seperti di unit D. Sebaliknya, setiap lantai memiliki mural seperti ini. Dan setiap mural adalah dunia kecil. Ada 33 dunia kecil yang membentuk blok sel unit C. Mata Su King berbinar terang saat menyadari bahwa spekulasinya tentang mural itu benar. Setelah mengalami dunia kekosongan tertinggi, dia tahu sedikit banyak tentang cara kerja dunia-dunia kecil. Meskipun begitu, dia masih sangat terguncang oleh apa yang telah dilakukan divisi pemasyarakatan di sini. 33 dunia kecil membentuk blok sel unit C. Bagaimana dengan unit B dan A? Seperti apa bentuknya? Su King menarik napas dalam-dalam. "Aku bertanggung jawab atas dunia 1, lanjut Ghost Hand, dan dengan demikian mengelola para sipir yang bertugas menjaga di sana. Tugas barumu adalah menjadi sipir di dunia 1. Namun, mengingat tingkat kultivasimu belum mencapai level Naschen Sol, kamu tidak dapat menegakkan hukum dunia tersebut. Jadi untuk saat ini, aku akan mengajakmu berkeliling agar kamu tahu seperti apa tempat ini." Ghost Hand menghembuskan napas, mengirimkan semburan kabut hitam ke mural tersebut. Saat kabut menyebar, mural itu tiba-tiba menjadi sangat berwarna. Alih-alih gelap dan suram, kini mural itu penuh dengan kehidupan. "Ayo pergi." Ghost Hand menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung dan melangkah menuju mural berwarna-warni itu. Su King mengikuti Ghost Hand masuk ke dalam mural, dengan kata lain, ke dunia 1. Hal pertama yang dilihatnya adalah kehampaan yang luas dan tak berujung. Kemudian ia memperhatikan daratan abu-abu di kejauhan, tertutup oleh sesuatu yang tampak seperti kubah cahaya merah tua. Itu hampir tampak seperti cangkang yang dipenuhi dengan mantra formasi dan mantra perlindungan yang tak terhitung jumlahnya. Ada jutaan simbol magis yang membentuknya, dan secara keseluruhan membentuk kekuatan penyegelan yang menakjubkan yang menjaga seluruh daratan tetap tertutup rapat.
Simbol-simbol magis itu berkilauan terang dalam pola khusus, yang menunjukkan dengan jelas bahwa simbol-simbol tersebut mematuhi semacam hukum khusus. Selain simbol-simbol magis, terdapat 4 patung ilusi yang terletak di sekitar daratan. Patung-patung itu sangat besar, dan jelas tidak berbentuk seperti manusia. Sebaliknya, mereka tampak seperti binatang buas. Kepala setiap patung sama besarnya dengan daratan itu sendiri, dan terletak di timur, selatan, barat, dan utara. Semuanya menghadap ke bawah ke arah daratan itu sendiri. Tatapan mereka bertemu membentuk matahari dan bulan. Dan saat formasi mantra dan simbol-simbol magis berkilauan, patung-patung itu berputar, menciptakan siklus siang dan malam. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan membuat Su King sangat terguncang. Ini adalah dunia satu, kata tangan hantu. Ruang hampa yang kau lihat ini diekstraksi sendiri oleh penguasa istana pertama, dan dibawa ke sini untuk menyamarkan aura dunia satu. Kau bisa menganggap simbol-simbol magis dikubah sebagai hukum alam dan magis yang mengatur dunia. Simbol-simbol itu diciptakan oleh istana pendekar pedang. Adapun keempat patung itu, mereka adalah perwujudan dari jalan surgawi dunia ini. Dan sekarang, tinggalkan jejak pribadimu di formasi mantra. Dengan begitu kau bisa masuk tanpa dihancurkan oleh hukum-hukum tersebut. Ghost Hand melangkah maju, melewati formasi mantra dan tanda penyegelan, lalu melayang turun menuju daratan. Su King dengan cepat melakukan gerakan mantra dan membubuhkan tanda pribadinya di kubah, lalu mengikuti. Saat daratan memenuhi pandangannya, ia turun, bergerak menembus awan. Di bawah, dunia kecil itu terbentang ke segala arah, dipenuhi dengan berbagai macam bentang alam. Dunia ini diciptakan sesuai dengan hukum pertama yang diberlakukan saat penjara ini dibangun. Makhluk hidup dari luar tidak diperbolehkan bereproduksi di sini. Su King mengikuti saat Ghost Hand memimpin jalan turun. Melihat sekeliling dunia kecil itu, dia melihat bahwa ukurannya relatif besar, dan area sekitarnya menampilkan lanskap gurun. Tidak banyak energi spiritual, sampai-sampai awalnya dia merasa seperti tercekik. Seolah-olah seluruh tubuhnya dibatasi oleh kekuatan tak terlihat. Mengingat beban seberat gunung yang menimpanya, dia ragu bisa menggunakan 10% atau bahkan 1% dari kekuatan penuhnya. Untungnya, formasi mantra di dalam kubah itu menyesuaikan diri dengan cepat, memungkinkannya untuk sedikit rileks. Hal itu saja sudah memberinya pemahaman baru tentang cara kerja penjara tersebut. Iklim di dunia kecil itu mengerikan. Dari tempat yang tinggi di langit, terlihat badai pasir di sana-sini, semuanya dipenuhi kekuatan yang mampu mengikis daging dari tulang. Di beberapa tempat, hujan asam turun, dan makhluk hidup di bawahnya meraung kesakitan. Di beberapa tempat, badai magnetik mengamuk, menyebabkan petir surgawi menyambar dengan kekuatan mematikan. Ada begitu banyak makhluk non-manusia dan grue yang dipenjara di 33 dunia sehingga Anda tidak akan pernah bisa menghitungnya. Mereka hidup dalam siksaan di dunia-dunia kecil, tidak mampu mengendalikan hidup atau mati mereka sendiri. Lagi pula, hukum alam di sini semuanya dikendalikan oleh divisi pemasyarakatan. Dia melambaikan tangannya, dan lanskap gurun berubah. Gunung-gunung tiba-tiba menjulang, dan sungai-sungai besar menyebar di daratan. Namun, dia belum selesai. Dia melambaikan tangannya lagi, dan gunung-gunung itu langsung menghilang. Uap air mulai berkumpul, dan air laut mengbubling dari daratan hingga membentuk lautan yang luas. Kekuatan yang mampu melemparkan gunung dan mengeringkan laut dapat dilepaskan hanya dengan lambaian tangan. Su King melihat semuanya dengan ekspresi yang sangat serius. Su King, tahukah kau mengapa penjara itu begitu menakutkan? Dia menatap Su King. Karena apa yang diambil darinya, jawab Su King dengan muram. Tepat sekali, kita mengambil apa yang dulunya milik para tahanan. Hal-hal yang mereka anggap biasa saja menjadi hal-hal yang hanya bisa mereka impikan. Dan itu menciptakan siksaan yang menggerogoti hati. Prinsip di balik 33 dunia adalah menggunakan hukum sihir sebagai sel penjara. Semua kultivator Nascent Soul yang dipenjara di dunia satu tunduk pada cara kerja dunia tersebut. Mereka masih berada di tingkat Nascent Soul, kita tidak membatasi basis kultivasi mereka. Tetapi mereka adalah kultivator Nascent Soul dari dunia kecil. Di daratan kuno yang terhormat, seorang kultivator dengan fondasi 4 api kira-kira setara dengan kultivator jiwa baru lahir dari dunia kecil. Dan seorang kultivator inti emas dengan satu istana surgawi kira-kira sama dengan seseorang di tingkat jiwa baru lahir menengah.
Para tahanan di sini terbiasa dapat memanggil angin dan mendatangkan hujan dengan teknik mereka di Revered Ancient. Tetapi di sini, mereka jauh lebih lemah. Mereka dibatasi oleh langit dan bumi, dan mereka dapat merasakannya. Karena itu, dunia luar adalah tempat indah yang hanya bisa mereka impikan. Dan itulah siksaan mereka. Apa yang pernah mereka miliki telah diambil. Apa yang dulu mereka anggap sederhana kini berubah menjadi kerinduan akan kemewahan. Beginilah cara kerja unit C.